Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pembangunan wilayah. Ini adalah kelanjutan dari kemarin, yaitu tentang membahas konsep wilayah dan tata ruang. Ya, pembangunan wilayah di sini adalah menurut pengertiannya upaya sadar manusia untuk memanfaatkan lingkungan ya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Harapannya adalah kesejahteraan ya yang dapat meningkat. Yang selanjutnya ini menurut Emil Salim ya menyebutkan pembangunan ini adalah proses ya kelanjutan dari program pembangunan yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan-perubahan tertentu ya, baik misalkan perubahan sosial positif maupun perubahan-perubahan yang lainnya. Indonesia sendiri adalah membagi pusat pembangunan wilayah utamanya, misalkan ada Jakarta, Medan, Surabaya dan lainnya. Bahwa pembangunan di sini adalah kalian harus paham ya, kita ada yang menerapkan yang namanya Revalita, rencana pembangunan 5 tahun ya. Ini tujuannya apa? Supaya tiap wilayah itu tercover ya. Tiap tahun itu wilayah itu berbeda-beda, misalkan perubahannya Jakarta itu misalkan pesat, per tahunnya itu pembangunan meningkat. Misalkan beda lagi dengan Papua ya, pembangunan misalnya stagnan itu aja. Jadi pembangunan wilayah di sini adalah upaya manusia ya untuk meningkatkan kebutuhannya. Contohnya sekarang lagi digembar-gemborkannya adalah pembangunan jalan tol, ada pelabuhan, ada bandara ya, itu supaya apa? Itu memudahkan akses mobilitas manusia ya. Tiap daerah itu bisa terkoneksi dengan baik. Nah, seperti itu. Selanjutnya, dalam konsep wilayah itu ada yang namanya pengembangan wilayah. Kalian harus paham dulu ya, pengembangan wilayah ini secara sederhana untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan wilayah. Coba kalian perhatikan, ini adalah menurut rencana kerja pemerintah RKP tahun 2018. Maka pembangunan wilayah ditunjukkan pada pertumbuhan ya dan pemerataan pembangunan, sehingga lahirlah kawasan-kawasan strategis. Jadi kita itu dulunya tidak ada Jawa sentris dulu, tapi sekarang itu Indonesia sentris, semuanya harus ada pembangunan. Dulu itu misalkan Jawa itu terpusat dengan pembangunan di Jakarta saja, sedangkan Papua tertinggal. Sekarang itu kita alhamdulillah ya sudah yang namanya Indonesia sentris. Tiap wilayah itu punya pembangunan dan progres masing-masing. Nah, ini menurut RKP 2018 bahwa ada 5 ya. Yang pertama itu ada kawasan ekonomi khusus. Ya, ini biasanya tiap daerah itu ada ekonomi khusus, baik misalkan dari ekonominya, baik misalkan ada pusat perdagangan di sini, misalkan ada pusat toko dan bisnis lainnya. Di sini ada yang namanya kawasan industri ya. Kita sebut saja Bekasi, itu kawasan industri ya. Semuanya orang-orang berbondong ke Bekasi untuk bekerja karena di sini ada yang namanya industri ya, kawasan industri. Yang ketiga ada kawasan perkotaan atau megapolitan dan metropolitan ya. Ini contohnya mana? Jakarta ya, itu kawasan perkotaan dan megapolitan ya. Yang selanjutnya ada kawasan pariwisata. Nah, kawasan pariwisata ini berkaitan dengan keindahan alam ya. Keindahan alam yang ditampilkan dalam suatu wilayahnya. Misalkan kalian lebih terkenal yang sekarang itu ada Raja Ampat di Papua ya, itu misalkan ada di Bali juga ada ya, terkenal dengan misalkan lautnya itu ya. Terus juga ada yang di Pangandaran itu terkenal dengan lautnya, itu menampilkan pariwisata. Jadi tiap kawasan itu berbeda-beda sekali ya. Yang selanjutnya ada kawasan berbasis pertanian ya, ini agropolitan dan minipolitan ya. Jadi misalkan daerah Lembang ya, ini Lembang itu ada yang namanya berbasis tentang pertanian, dan Pangalengan juga bisa masuk ke dalam kawasan basis pertanian. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, jadi kalian harus paham ya, beda pembangunan wilayah dan pengembangan wilayah itu sangat-sangat berbeda ya. Dalam pembangunan wilayah itu lebih menonjolkan pada sifat fisik ya, fisik sosial ekonomi ya dalam ruang suatu wilayah. Beda lagi
dengan pengembangan. Kalau pengembangan itu adalah difokuskan dengan rencananya. Misalkan tadi ada rencana 5 tahun pembangunannya, Repelita rencana 5 tahun ya, itu baru direncanakan. Sedangkan pembangunan wilayah itu sudah masuk kepada fisiknya ya. Pembangunan itu lebih kepada pembangunan faktor fisiknya. Nah, jadi beda antara pembangunan wilayah dan pengembangan wilayah ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas yang namanya pusat pertumbuhan dan tata ruang. Pusat pertumbuhan atau growth phase adalah suatu wilayah pertumbuhan pembangunannya sangat pesat ya jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan. Ya, kita ambil aja contohnya itu Jakarta ya. Pusat pembangunan itu sangat pesat ya. Tiap tahun itu Jakarta selalu membangun ya. Jawa itu selalu membangun. Tapi yang sebaiknya ya daerah-daerah pedalaman ya, Papua misalkan, Indonesia Timurnya itu beda-beda lagi gitu. Pembangunannya sangat monoton misalkan. Yang selanjutnya adalah pusat pertumbuhan memicu kawasan ya. Ini terpengaruh untuk maju. Yaitu misalkan Jakarta itu ditopang dengan Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. Ini bagaimana daerahnya? Daerah-daerah pinggirannya itu terpengaruh, ikut juga ya, ikut untuk maju ya. Misalkan kalau sekarang itu di Bandung ya, kota Bandung ya, kawasan-kawasan Lembang, kawasan Cimahi itu ikut serta ya, baik dari pabriknya, misalkan dari industri, baik ekonomi kreatifnya, misalkan dari pertaniannya, itu memicu ya. Jadi pusat pertumbuhan dan tata ruang itu seperti itu ya. Selanjutnya adalah kita akan membahas apa sih yang dapat menentukan pusat pertumbuhan itu. Pertama ya, kalian faktornya itu sumber daya alam. Nah, itu jelas bahwa sumber daya alam di sini suatu daerah akan maju bila mana sumber daya alamnya itu bagus. Misalkan Papua itu terkenal dengan mineralnya, terkenal dengan yang namanya emasnya, itu akan maju daerahnya. Di mana penggalian tersebut dapat mensejahterakan masyarakatnya. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Ini berkaitan sekali ya. Kalau kalian misalkan berkaitan dengan sumber daya manusianya, itu pendidikannya, dilihat dari pendidikannya. Pendidikannya sudah bagus, pendidikannya sudah minimal S1 tiap daerah itu, atau tiap daerah itu menonjolkan bahwa daerahnya itu sudah menerapkan yang namanya wajib belajar sampai S1 misalkan. Nah, itu sumber daya manusianya akan bagus. Yang selanjutnya adalah kondisi fisiografi atau lokasinya, yaitu berkaitan sekali. Kalau misalkan lokasinya bisa diakses oleh jalan ya, baik ada bandara juga, ada pelabuhan, nah itu akan terkoneksi dengan baik ya. Jadi suatu daerah itu akan maju bila mana akses jalannya seperti itu, dengan baik ya. Maka orang bisa berpergian atau bisa kondisi jalannya bagus, bisa jadi penunjang lainnya. Yang selanjutnya adalah fasilitas penunjang, yaitu yang seperti tadi, adanya jalan, adanya misalkan pelabuhan, adanya yang namanya bandara. Nah, itu fasilitas penunjang lainnya. Ciri-ciri selanjutnya adalah pusat pertumbuhan. Nah, ini kalian harus pahami juga bahwa dalam pembangunan atau konsep wilayah dan tata ruang itu adalah ciri-ciri pusat pertumbuhan ya. Ini di sini ada hubungan intern, misalkan berbagai kegiatan adalah sebuah dinamika kota ya. Misalkan daerah itu ada hubungannya, misalkan Jakarta dengan Bogor misalkan ya. Yang selanjutnya ada unsur pengganda atau multi efek ya. Sektor ini saling mendukung dan menciptakan propaganda ya. Pengganda ya maksudnya. Nah, kalian lebih paham lagi ya ciri-ciri pertumbuhan itu seperti itu. Nah, ini dalam pembangunan kalian harus paham juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah suatu sistem progres perencanaan tata ruang ya, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi
Tiap wilayah itu ada yang rencana juga, ada penyediaan ya, ada rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ya. Itu kita udah diatur dengan undang-undang ya nomor 26 tahun 2007. Jadi tiap daerah itu ada payung hukumnya, tidak semena-mena. Jadi tiap daerah itu ada yang namanya peraturan dan bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Oke, itu saja mungkin pertemuannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.